Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi dengan NIM 102022400246 dari kelas SI 4810. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas saya di minggu ke-9 yaitu tentang polymorphism yang tugasnya itu meliputi tiga aktivitas pada halaman 17, 18, dan 20. Nah, baik, saya akan mulai menjelaskan dari aktivitas pertama. Nah, pada aktivitas pertama itu kita diminta untuk membuat struktur pewarisan atau inheritance dan overriding. Nah, jadi di sini saya diminta untuk membuat superclass ya, atau kelas utamanya yaitu adalah vehicle. Lalu saya diminta untuk membuat subclassesnya yang meliputi car, truck, dan motorcycle. Nah, jadi di sini saya membuat filenya terpisah agar saya lebih dapat membacanya. Karena kalau misalnya saya gabungin, saya kurang bisa membaca karena uh, saya rasa belum. Nah, jadi di sini di superclassnya ini sudah saya bikin di public class dengan nama ininya adalah vehicle, nama kelasnya. Nah, di sini itu terdapat ada metode metode move ya, void move yang ini adalah bertujuan untuk menunjukkan perilaku dari si vehicle tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu ada void move yang isinya itu adalah kendaraan sedang bergerak. Nah, jadi di sini saya sudah membuat untuk subclasses, kita bahas dari yang car terlebih dahulu. Nah, jadi yang car itu ialah, nih saya sudah membuat public class car extends vehicle. Jadi di sini si car ini mengoverride dari si superclassnya yaitu vehicle. Nah, ini di sini saya sudah bikin apa override-nya. Nah, jadi di sini itu maksudnya adalah dia itu mewarisi perilaku atau metode void move dari si superclass, tetapi dengan isi yang berbeda. Nah, jadi metode sama, cuman isi ataupun perilakunya itu berbeda. Nah, sama juga halnya di truck dan di motorcycle tuh sama. Jadi dia itu apa inheritance dari si superclassnya. Nah, baik, saya akan lanjut ke metode kedua. Ya, maksud saya aktivitas kedua, di mana aktivitas kedua itu meminta saya untuk menerapkan metode overloading. Nah, di sini saya diminta untuk menambahkan metode ini ada fill up. Di sini saya sudah memberi komen yaitu ini merupakan metode apa overloading ya, overload methods. Nah, jadi di sini saya diminta untuk membuat ada metode fill up dengan parameter INT liter. Baik, saya sepertinya akan mulai menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di sini overloading itu memungkinkan kita untuk membuat metode dengan nama yang sama tetapi dengan parameter berbeda. Parameter itu yang mana sih? Parameter itu yang ini yang terdapat dalam kurung atau kita bisa bilang bahwa ini merupakan variabelnya nilai dari metode tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini metodenya ini sama namanya void fill up, fill up, cuman nah, jadi tuh di sini tuh dia tuh minta hal yang berbeda. Nah, jadi kita mengisi variabelnya ini. Contoh nih, untuk variabel fill up pertama di ini merupakan integer apa liter di mana untuk metode ini dia tuh menunjukkan bahwasanya si kendaraan ini sedang mengisi bahan bakar sebanyak berapa liter ini nanti kita isi di main. Nah, untuk kedua itu adalah metode fill up-nya ini yang parameternya itu ialah string. Itu fill type ataupun kita bisa buat di sini adalah kendaraan tersebut itu mengisi bahan bakar jenis apa. Nah, ini fuel type ini adalah si parameter tadi. Nah, terus ada di sini juga yang terakhir itu adalah metode fill up-nya itu adalah meminta. Ini jadi di sini itu meminta si si kendaraan ini dia itu udah mengisi berapa liter dan di sini juga terdapat parameter apa ya boolean ya, yaitu apakah si kita kan menentukan apakah si dengan uh, dengan kapasitas ataupun dengan jumlah atau kuantiti dari bensin yang diisi itu apakah itu apa dapat dikatakan bahwasannya full tank atau tidak. Nah, jadi kita dibuat di sini nih. Kalau dia full tank maka uh, dia akan menampilkan ini. Kalau dia tidak full tank, nah maka dia akan menampilkan ini. Nah, baik, itu dari aktivitas kedua. Saya akan lanjut ke aktivitas terakhir yaitu aktivitas tiga, di mana aktivitas tiga itu tentang simulasi polymorphism dynamic.
Nah, jadi di sini sudah terdapat file main ya. Jadi kalau misalnya di apa di aktivitas tiga ini kita diminta untuk pertama buat array nih ya, array nih. Ini array vehicle. Saya kasih nama ini garage. Ya. Jadi ini tuh inilah bentuk dari volume database di mana si array tersebut itu bisa menyimpan ya, menyimpan objek-objek dari ketiga ketiga subclasses yang berbeda dengan, apa yang override dari satu superclass gitu. Nah, jadi di bawahnya juga ada for. For ini adalah enhance loop gitu ya. Jadi di mana memungkinkan ini, jadi saya akan pakai bahasa saya aja ya. Jadi ini ada nama, jadi ada variable vehicle dengan nama v, yaitu di sini garage. Jadi si garage ini, jadi ketika dia garage, jadi isi si garage ini, area ini akan disimpan ke V. Nah, ketika disimpan di V, maka selanjutnya di V ini kita bikin metode move, yaitu metode yang sama ya, metode yang terdapat dari si subclasses tadi adalah metode untuk menunjukkan si perilaku dari si objek-objek di tiap-tiap subclassesnya. Jadi di sini. Baik, saya kan langsung aja ya mau ngeran. Saya di sini sudah ngeran sih, tapi kita akan mulai run lagi. Nah, ini kan sudah run nih. Kita jelaskan dulu dari ini. Di sini sudah ada kelas main. Nah, di sini ada metode di sini. Ini saya tandain ini karena yang pertama itu aktivitas pertama itu inheritance dan overriding. Nah, jadi di sini terdapat ya. Jadi di sini terdapat variabel ya, variabel overriding di mana menunjukkan bahwasannya car, truck, motorcycle ini apa objek tersebut ini adalah merupakan mengoverride si apa si superclassnya. Nah, di superclassnya. Nah, dan di bawah ini juga dipanggil nih metode si apa tadi nih metode si move-nya. Nah, meskipun si move itu merupakan metode pertama kali digunakannya itu untuk si untuk si subclassnya, tapi di sini Java dapat mengerti bahwasanya ketika kita sudah menulis seperti ini, maka uh, apa maka yang akan teroutput ialah isi dari yang kita buat. Contoh di sini kan kita meskipun tadi itu yang pertama itu ini tuh metodenya itu kan kayak nih perilaku move-nya ini isinya ini. Tapi yang akan ditampilin tuh karena kita di sini kita merilisnya di sini ada car, truck, motorcycle. Nah, jadi karena kita sudah merilis yang ini objeknya, jadi ketika kita bikin objek dan metodenya, maka yang muncul itu seperti ini nih. Nah, yang muncul itu adalah si perilaku dari si perilaku dari objek yang kita mention di sini. Begitu juga dengan yang kedua, itulah metode overloading di mana metode overloading tersebut mungkin kan ketika metodenya sama, tetapi kita bisa mengisinya dengan kita mengisi nilainya itu dengan nilai yang berbeda meskipun setia nih kita lihat metode sama ya, metode sama. Ini tuh tidak saling berhubungan ya. Jadi kayak kayak apa ya? Contohnya saya bilang pakai bahasa saya. Jadi di aktivitas kedua di sini si car ini mengisi bahan bakar. Nah, kita isi sendiri di sini isi bahan bakar sebanyak 20. Nah, untuk si truck ini dia mengisi bahan bakarnya apa? Solar. Nah, jadi untuk si motor jadi untuk si motorcycle ini, nah kan tadi saya sudah bilang si motorcycle ini mengisi berapa liter minyak ke tangkinya dan apakah si tangki tersebut itu full atau tidak. Nah, maka apa namanya? Maka di sini kita buat ada metodenya ya dengan objek-objeknya ada car, truck, motorcycle dan yang sudah kita isi. Nah, jadi si outputnya akan jadi seperti ini, mengisi bahan bakar sebanyak 20 liter. Untuk yang kedua, truck fill up itu mengisi bahan bakar jenisnya apa? Solar. Yang ketiga itulah motorcycle dot fill up itu adalah dia mengisi 10 liter, tapi di sini kita berketerangan bahwasanya tangkinya belum penuh gitu. Baik, and the last one is polymorphism dynamic ya, dynamic polymorphism. Nah, jadi di sini eh, sa- sama ya. Jadi di sini sama sih. Apakah saya lihat ya apa HP yang sama. Nah, jadi outputnya sama seperti nomor satu dan nomor tiga. Hanya saja di sini
untuk polymorphism ini adalah untuk menambah pemahaman saya bahwasanya dari si array ini ya, jadi si array vehicle ini dapat menyimpan si objek itu dari kelas-kelas. Nah, dari kelas-kelas subclassesnya gitu loh. Dari kelas-kelas subclasses yang mengoverride metode dari si superclassnya. Tuh. Jadi kalau kita lihat-lihat apa kalau kita compare these two activities itu outputnya itu apa? Dia tuh sama gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan perkataan ataupun penjelasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.